Recording in progress. Sebentar, teman-teman. Oke, baik kita lanjutkan pelatihan TOEFL kita. Jadi hari ini kita lanjut ke listening, teman-teman. Listening bagian pertama lebih tepatnya ya. Jadi listening atau namanya listening comprehension nanti teman-teman diminta untuk memahami ya, lewat mendengarkan. Jadi teman-teman dikasih percakapan dalam bahasa Inggris, kemudian diikuti pertanyaan, yang mana diikuti pilihan ganda seperti itu. Nah, nanti yang membantu teman-teman di listening ini adalah kemampuan vocab teman-teman tentu saja ya, seperti yang di structure, sama juga nanti di reading. Semakin banyak vocabnya teman-teman di TOEFL semakin gampang seperti itu. Nah, listening itu nanti dibagi ke dalam 3 parts atau 3 bagian, yaitu part A, namanya short conversations atau percakapan pendek. Kemudian part B, namanya long conversations atau percakapan panjang. Dan part C, namanya long talks atau monolog ya, teman-teman. Nah, hari ini kita fokus dulu dengan part A atau short conversations atau percakapan pendek. Nah, di part A ini nanti di listening, teman-teman akan mendengarkan di setiap nomornya satu percakapan antara dua orang ya, si A dan si B. Nanti si A ngomong apa, diikuti oleh si B, kemudian diikuti pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu kadang ditulis, kadang tidak. Jadi, kadang itu cuma A, B, C, D-nya aja, kadang ditulis pertanyaannya, seperti itu. Nah, untuk listening ini, apa namanya, listening yang bagian pertama ini paling banyak, teman-teman. Jadi dari 50 soal listening, part A ini ada 30 soalnya. Jadi nomor 1 sampai nomor 30 itu adalah listening part A ini. Nah, tipsnya, teman-teman nanti konsentrasi, jangan sampai terganggu oleh kebisingan-kebisingan di sekitar teman-teman, ataupun apapun yang terjadi di sekitar teman-teman gitu ya. Kemudian fokus pada pembicara kedua atau si B, walaupun teman-teman juga jangan ketinggalan sama si A, karena biasanya si B itu menjawabnya menggunakan idiom, teman-teman, atau ungkapan yang kita nggak bisa langsung artikan kata per kata, nggak bisa, harus kita sambungkan dengan apa yang diucapkan sama si A, seperti itu. Kemudian hati-hati juga dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Nah, pengecoh ini maksudnya adalah kadang salah satu pilihan dari A, B, C, D itu mengandung satu kata atau dua kata yang diucapkan sama si B. Nah, tapi biasanya eh, pilihan ganda yang seperti itu malah biasanya salah, teman-teman. Biasanya jawaban yang benar itu malah tidak kita dengar diucapkan sama si B satu kata pun. Nah, tapi artinya sama atau pesan intinya sama. Nah, itu yang disebut dengan paraphrase atau sinonim. Jadi memang si B, apa namanya, di pilihan ganda nanti jawabannya itu biasanya menggunakan paraphrase atau sinonim. Intinya sama tapi menggunakan kata-kata yang berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman nanti hanya punya waktu 12 detik untuk mengerjakan setiap pertanyaan. Maksudnya gini, untuk mencari jawabannya, jadi timernya akan berjalan atau waktunya akan berjalan ketika si pembaca soal itu udah selesai membacakan soal. Nah, jadi teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menemukan jawabannya. Oke, makanya ketika teman-teman nanti ngambil tes yang online, sangat disarankan untuk mengklik dulu pilihan A, B, C, D bebas. Jangan sampai ada yang ditinggal kosong. Takutnya ketika teman-teman nanti sambil memikirkan jawaban, tiba-tiba layar itu sudah berubah. Karena di listening kita nggak bisa back, teman-teman. Oke, kita juga nggak bisa pause suaranya, kita nggak bisa replay suaranya. Jadi audionya itu cuma sekali dimainkan. Seperti itu. Jadi daripada nanti ketinggalan terus kosong, mending diklik dulu bebas. Masalah nanti mau diganti jawabannya itu urusan belakangan. Seperti jadi misalkan sebelum audionya di play sama apa namanya aplikasinya ya, itu teman-teman klik aja bebas dulu. Nah, nanti setelah pertanyaan dibunyikan atau teman-teman sudah dapat pertanyaannya, mau diganti pilihan A, B, C, D-nya silahkan. Seperti itu. Takutnya kalau nggak diklik dulu, layarnya pindah. Nah, tadi yang teman-teman tinggalkan kosong itu sudah pasti salah. Nah, sedangkan kalau teman-teman klik bebas dulu, siapa tahu itu benar. Ketika teman-teman ketinggalan, maksudnya seperti itu, ya. Nah, kemudian entah teman-teman latihan atau misalnya tes nanti sangat disarankan online. Kenapa? Karena kita bisa pakai headset, teman-teman. Jadi suara listeningnya itu lebih jelas, audionya lebih jelas dibandingkan kalau kita ngambil yang offline atau mungkin dulu nyebutnya PBT. Seperti itu. Nah, kalau yang offline itu biasanya audionya apa namanya device-nya itu loudspeaker-nya itu biasanya pecah, teman-teman. Kualitasnya yang nggak bagus. Kadang ruangannya juga menggema. Itu yang salah satunya juga yang mempengaruhi performa teman-teman di listening ini.
Jadi memang disarankan ngambil yang online aja supaya nanti bisa pakai headset itu lebih jelas suaranya lebih jernih seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita praktek ke latihan buat teman-teman untuk listening part A. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, saya rasa nggak ada ya teman-teman. Kalau gitu silahkan dicoba dulu karena listening ini adalah skill. Mari kita coba teman-teman. Silahkan ya. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. What will the woman do on Friday? Oke, time's up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, Charlie, Bravo, baik antara Bravo, Charlie, atau Delta. Mari kita cek ya teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas. Mari teman-teman. Number 1. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. What will the woman do on Friday? Nah, jadi si cowok dia ngajak si cewek ya, dia bilang, "Apakah kamu mau pergi ke bioskop dengan Louis dan saya, Jumat nanti?" Nah, kemudian si cewek bilang, "I wish I could." Saya harap saya bisa. Tapi saya ada, janji makan malam di tempat saudara laki-lakiku. Nah, berarti jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Eat at her brother. Jadi makan di tempatnya si sorry, makan di saudaranya laki-laki si cowok. Sorry, si cewek maksudnya. Oke, jadi jawabannya yang Charlie ya. Oke, lanjut lagi. Kalau yang Bravo take her brother to the movies, mengajak saudara laki-lakinya ke bioskop bukan ya? Karena si cewek menolak untuk ke bioskop, teman-teman. Kalau yang Delta memasak dinner bersama Louis itu juga bukan, karena dia ada janji makan di tempat saudaranya. Oke, lanjut ke number 2, silahkan. Number 2. Need a hand with those boxes? That's okay, I can manage. They're empty. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Dan ada jawaban Charlie dan Delta. Mari kita cek, teman-teman. Number 2. Need a hand with those boxes? That's okay, I can manage. They're empty. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok dia nawarin bantuan ya. Dia bilang, "You need a hand with those boxes." Jadi butuh bantuan nggak dengan kotak-kotak itu? Gitu. Terus si cewek bilang, "That's okay, I can manage. They're empty." Nggak apa-apa, aku bisa sendiri. Kotak-kotaknya kosong. Nah, berarti si cewek tidak butuh bantuan. Jadi jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. The woman does not need any help. Si cewek tidak perlu bantuan apapun. Seperti itu. Oke, next. Number 3. Silahkan, teman-teman. Number 3. Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible. What does the man imply? Oke, time's up. Dan ada jawaban Alpha dan juga Charlie. Kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan dulu ya. Number 3. Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible. What does the man imply? Nah, jadi si cewek dia bilang, apakah kamu mau jendelanya dibuka atau ditutup? Nah, si cowok bilang, saya selalu lebih memilih udara segar kalau boleh. Nah, berarti si cowok ini maksudnya dia ngode supaya jendelanya dibuka aja gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman.
He'd like to have the windows open. Si cowok mau jendelanya itu dibuka saja, seperti itu. Oke, lanjut ke number 4. Silahkan teman-teman. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? Alright, thumbs up. Dan ada jawaban Alpha dan juga Bravo. Mari kita cek ya teman-teman. Kita dengarkan dulu. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok dia menghubungi ya, dia bilang, halo, ini Mark Smith. Saya menelpon untuk mencari tahu apakah hasil tes darahku sudah ada gitu. Terus si yang menerima telepon tadi bilang, Dr. Miller baru mengirimkannya ke lab tadi malam. Jadi waktu paling cepat mereka siap itu adalah besok. Atau ya hasilnya bakal balik itu besok. Oke, berarti jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. The results might be ready tomorrow. Jadi hasilnya mungkin akan siap besok. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 5, teman-teman. Silahkan. Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Oke, itu tadi ya. Jadi saya lihat semuanya menjawab alpha, teman-teman. Kita dengarkan kembali. Number 5. I Number need to talk 5. to someone who knows a lot about Portland. Number Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Oke, jadi si cowok dia bilang ke yang cewek, I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Jadi saya perlu ngomong dengan seseorang yang tahu banyak tentang Portland. Nah, seseorang memberitahuku kalau kamu dulu tinggal di sana. Nah, terus si cewek menjawab, oh, tapi aku dulu aku dulu benar-benar masih kecil pada waktu itu. Berarti dia udah nggak ingat ya, teman-teman. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. She doesn't remember much about Portland. Si cewek tidak ingat banyak tentang Portland. Oke, lanjut ke number 6. Number 6. Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Oke, thumbs up teman-teman. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Kita cek. Number 6. Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Nah, jadi si cowok dia bilang, apakah kamu harus memainkan musiknya sangat kencang? Saya ada tes besok. Nah, terus si cewek bilang, maaf aku nggak tahu kalau kamu lagi belajar. Nah, apa yang akan dilakukan si cewek? Nah, si cewek pastinya akan memelankan musiknya ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha, turn down the volume, menurunkan volumenya. Oke, nice. Lanjut ke number 7. Silakan teman-teman. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean? Oke, thumbs up.
Dan ada jawaban Charlie dan juga Delta. Mari kita cek, teman-teman. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok bilang, Pam, aku nggak tahu masalahnya. Kamu udah tahu kan berbulan-bulan kalau laporan ini harusnya paling lambat hari ini atau harus dikumpulkan hari ini. Kemudian Pam menjawab, aku tahu, tapi aku khawatir, aku perlu beberapa hari lagi. Datanya itu lebih sulit untuk dipecahkan daripada yang aku kira dulu, seperti itu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah Charlie ya. She needs more time to finish the report. Jadi Pam butuh waktu lebih untuk menyelesaikan laporannya. Okay, next, number 8. Number 8. So, how are you getting along with Debbie's cat? Well, she never comes when I call her. She spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Oke, 12 detik sudah habis. Ada jawaban Alpha, Bravo, dan juga Charlie. Kita cek, teman-teman. Number 8. So, how are you getting along with Debbie's cat? Well, she never comes when I call her. She spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Nah, itu tadi, teman-teman. Jadi si cewek bertanya, jadi gimana kamu dengan kucingnya si Debbie? Nah, si cowok bilang, jadi dia nggak pernah datang kalau dipanggil. Dia menumpahkan makanan-makanannya dan dia sheds itu di situ memberantakkan gitu ya, memberantakkan seluruh tempat. Nah, aku nggak sabar sampai Debbie balik. Nah, berarti si cowok ini nggak seneng sama kucingnya Debbie ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, the cat is a lot of trouble. Jadi kucingnya Debbie itu menyebabkan banyak masalah, seperti itu. Oke, lanjut ke number 9. Silahkan teman-teman. Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Oke, thumbs up. Dan saya lihat ada jawaban alpha, Charlie, dan juga delta, teman-teman. Mari kita cek ya. Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Nah, itu tadi. Jadi si cowok dia bilang jadwal bis yang gila ini telah membuatku benar-benar frustasi gitu ya, benar-benar kesal gitu. Saya nggak bisa figure out itu saya nggak bisa tahu gitu ya. Saya nggak tahu kapan bis ke Cleveland itu berangkat. Nah, kemudian si cewek bilang, why don't you just go up to the ticket window and ask? Jadi kenapa nggak kamu coba ke jendela informasi tiket gitu ya, jadi ke jendela atau loket tiket gitu ya, dan bertanya. Nah, berarti si cewek ini minta si cowok, kenapa nggak kamu coba tanya aja ke sana kapan berangkatnya gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya, teman-teman. Ask for information about the departure time. Jadi bertanya atau meminta informasi tentang waktu keberangkatan, seperti itu. Oke, lanjut ke next number 10, silahkan. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean?
Oke, time's up. Dan ada jawaban Bravo, Charlie, dan juga Delta. Kita cek, teman-teman. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok bilang, aku tadi membeli ikan ini untuk dimasak untuk menu makan malamku hari ini. Tapi kelihatannya apa ya, tidak terlihat eh, segar lagi buat menurutku sekarang gitu. Apakah kamu pikir masih baik-baik saja untuk dimakan? Nah, kemudian si cewek bilang, coba saya lihat. Oh, jika saya adalah kamu, saya tidak akan coba-coba atau saya bahkan tidak akan terpikir itu. Maksudnya nggak akan terpikir untuk memakannya. Maksudnya jangan dimakan intinya gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo ya, teman-teman. The man shouldn't eat the fish. Si cowok jangan apa namanya tidak boleh memakan ikan itu karena udah nggak fresh seperti itu. Oke, nomor 10 Bravo. Next, number 11. Number 11. Would you like to go with me to the airport to pick up Frank? I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. What does the woman imply? Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha ya. Kita cek teman-teman. Number 11. Would you like to go with me to the airport to pick up Frank? I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. What does the woman imply? Oke, jadi si cowok ngajakin si cewek untuk jemput Frank ya. Dia bilang, apakah kamu mau pergi bersamaku ke bandara untuk menjemput Frank? Nah, kemudian si cewek bilang, sebenarnya saya mau-mau saja, tapi aku punya kelas sampai jam 2. Dan saya tahu kalau Frank telah memutuskan untuk mengambil penerbangan pagi. Nah, berarti artinya si cewek ini sebenarnya pengen cuman nggak bisa. Ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. She won't be able to go with the man. Jadi si cewek nggak bisa ikut si cowok jemput Frank ke bandara. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 12. Ya, teman-teman. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Oke, ada jawaban Alpha, Bravo, dan Charlie. Mari kita dengarkan kembali, teman-teman. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Oke, jadi si cewek dia bertanya, apakah kamu sempat atau apakah kamu sempat melihat itu ya tayangan Profesor Stiller di TV tadi malam? Kemudian si cowok bilang, aku hampir aja melewatkannya, tapi ibuku di rumah sempat sedang atau kebetulan sedang menonton di rumah dan menelponku. Nah, berarti ibunya ngasih tahu dia kalau Profesor Stiller di TV ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo ya, teman-teman. His mother told him his professor was on television. Ibunya memberitahunya kalau profesornya itu lagi di TV gitu ya, lagi muncul di TV. Oke, kalau yang Alpha, si cowok nonton televisi atau program televisi bersama ibunya. Tidak ada keterangan apakah mereka nonton bareng atau di tempat yang terpisah ya, teman-teman. Tipikal mak cepu, oke. Kita lanjut. Sorry, kalau yang tadi ada jawaban apa lagi ya? Bravo, Charlie, sama kalau yang Charlie itu salahnya sama Alpha ya. Alpha udah salah, teman-teman. Kalau yang Charlie menjawab telepon menyebabkannya melewatkan program televisinya. Bukannya karena si cowok akhirnya tidak melewatkan, teman-teman. Gara-gara diingatkan oleh ibunya. Jadi nggak jadi kelewatan, nggak jadi melewatkan. Berarti dia jadi nonton. Kalau yang Charlie berarti nggak bisa ya. Oke, lanjut lagi ke number 13, silakan.
Number 13. These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Oke, time's up. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama, teman-teman. Number 13. These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Oke, itu tadi ya. Jadi si cewek bilang, hari-hari musim panas ini benar-benar eh, benar-benar melebihi yang bisa saya yang bisa saya tolerir gitu ya, teman-teman. Ini bahkan terlalu panas untuk pergi berenang kemarin. Kemudian si cowok bilang, bersabarlah. Berdasarkan laporan cuaca, kita should have di sini artinya adalah mungkin ya. Kita mungkin memiliki atau kita mungkin mendapatkan some relief itu apa teman? Relief itu artinya adalah reda gitu ya. Maksudnya berarti di sini maksudnya adalah kita akan ada atau cuacanya akan menurun maksudnya gitu ya. Sebelum akhir minggu ini. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah bravo, the weather will cool down soon. Cuacanya akan segera mendingin seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 14. Silakan teman-teman. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have? Oke, time's over. Dan saya lihat ada jawaban alpha. Semuanya menjawab alpha ya. Kita cek. Kita dengarkan kembali teman-teman. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have? Nah, jadi si cowok dia bilang ke yang cewek, teman sekamarku dan saya berencana atau telah memutuskan untuk memasak sendiri semester depan. Maksudnya nggak beli makan di luar gitu ya. Kemudian si cewek bilang, then I hope you'll have a lighter schedule than this term. Kalau gitu saya harap kamu akan punya atau kamu dapat jadwal yang lebih longgar daripada semester ini. Nah, berarti si cewek ini harap kalau waktunya lebih banyak gitu ya. Berarti nah, apa yang diasumsikan si cewek tadi semester berikutnya gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. He may not have enough time to cook. Nah, si cowok mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk memasak karena si cewek merasa kalau jadwalnya semester itu sangat padat seperti itu. Ya, jawabannya alpha. Next, number 15. Silahkan teman-teman. Number 15. Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape, I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man? Oke, time's up. Dan semuanya menjawab alpha. Kita cek kembali, teman-teman. Number 15. Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape, I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man? Oke, jadi si cewek bilang, ayolah kita hampir sampai. Aku akan menyalipmu sampai puncak bukit. Nah, terus si cowok bilang, saya benar-benar lelah. Aku mungkin harus merangkak untuk sisa jalannya, maksudnya untuk berikutnya gitu ya, sampai tempat finishnya. Nah, berarti jawabannya paling tepat adalah yang alpha, he is tired. Jadi si cowok ini capek ya, teman-teman. Oke, lanjut ke number 16, silahkan. Number 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see.
Is that the only other time you could come? What does the woman imply? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban alpha dan juga bravo ya, teman-teman. Mari kita cek. Kita dengarkan kembali. Number 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come? What does the woman imply? Oke, jadi si cowok bilang, ya halo, ini Robert White. Bisakah Dr. Jones menemui saya di hari Selasa pagi sebagai ganti hari Kamis siang, gitu ya. Intinya mau ganti teman. Janjiannya di awal adalah hari Kamis siang, mau diganti hari Selasa pagi. Nah, kemudian yang ngangkat atau resepsionisnya tadi bilang, Selasa pagi, mari kita cek. Apakah itu satu-satunya waktu yang kamu bisa datang? Atau itukah satu-satunya waktu kamu bisa datang gitu ya? Nah, artinya si resepsionisnya itu bertanya ada waktu lain nggak maksudnya gitu. Selain hari Selasa pagi. Nah, berarti Dokter Jones itu nggak bisa ditemui hari Selasa pagi ya, teman-teman. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang bravo. The doctor is busy on Tuesday morning. Dokternya sibuk di hari Selasa pagi. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 17. Silakan. Number 17. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Oke, ada jawaban alpha, kemudian Charlie, dan juga delta ya, teman-teman. Mari kita dengarkan dulu. Number 17. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Oke, jadi si cowok bilang, I will need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for this semester. Nah, ini info locker ya, teman-teman. Jadi si cowok butuh kerjaan, dia butuh masukan atau uang tambahan gitu ya. Dia udah menghabiskan seluruh uang semesternya atau jatah semesternya itu udah habis semua. Nah, kemudian si cewek menyarankan, you should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. Jadi sebaiknya kamu coba cek kafeteria yang baru itu. Saya rasa ada lowongan atau beberapa lowongan yang tersisa di sore hari atau di malam hari seperti itu. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Try to get a job at the cafeteria. Jadi mencoba untuk mendapatkan pekerjaan di kafetaria. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 18. Silakan. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea. It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya menjawab delta ya, teman-teman. Kita cek bersama. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea. It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Oke, jadi si cowok dia bilang, perjalanan panjang ini selalu membuatku bosan gitu ya. Wear me out itu kayak kecapean tapi di dalam gitu, teman-teman. Sebagai ganti berhenti-berhenti di tempat cepat saji, kenapa nggak kita coba menyempatkan gitu ya untuk makan siang yang
layak gitu, yang pantas gitu, yang enak gitu. Kemudian si cewek bilang, "That's a great idea." Itu ide bagus. Itu akan membuat perjalanannya agak lebih panjang, tapi setidaknya kita bakal segar sampai sana. Nah, berarti kita cek kalau yang alfa salah ya, teman-teman. Kalau yang alfa itu eh, tetap mengendara sampai pagi gitu atau sampai malam selesai gitu ya. Kalau yang Bravo check out of the motel, check out the motel nggak ada keterangan itu ya. Cancel their motel reservation, membatalkan pesanan motel mereka itu juga nggak ada. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang Delta. Stop driving for the rest of the day. Jadi berhenti menyetir atau berhenti perjalanannya untuk sisa hari tersebut. Kemudian nanti melanjutkan perjalanan lagi gitu ya. Oke, lanjut berarti jawabannya Delta. Lanjut ke number 19. Silakan teman-teman. Number 19. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean? Oke, ada Alpha, ada juga Charlie dan juga Delta. Mari kita cek teman-teman ya. Number 19. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok ngasih tahu, jadi pemberitahuan ini berkata kalau semua kelas introductory psychology itu tutup atau penuh maksudnya gitu ya. Nah, kemudian si cewek bilang, nggak mungkin. Bukannya harusnya ada 13 section ya untuk introductory psychology semester ini. Nah, si cewek berarti kaget teman-teman. Seluruh kelasnya itu udah full. Nah, berarti jawabannya paling tepat itu adalah yang Delta ya. She is surprised that all the sections are filled. Si cewek kaget atau terkejut kalau semua sectionnya itu ke-13 sectionnya itu udah terisi semua. Seperti itu. Memang kalau SKS rebutan ya teman-teman. Oke, terakhir nomor 20. Silahkan teman-teman. Number 20. Whoops, did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply? Oke, ada jawaban Bravo, Charlie, dan juga Delta. Kita cek teman-teman. Number 20. Whoops, did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply? Oke, jadi si cewek bilang, "Ups, apakah kopiku numpahin kamu?" gitu ya. Kemudian si cowok bilang, "Cuma dikit kok dan nggak panas," maksudnya gitu. Nggak begitu panas gitu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya. He is not upset about the accident. Si cowok itu nggak marah sama sekali tentang kejadian itu. Maksudnya kejadian si cewek menumpahkan, nggak sengaja numpahin itu tadi ya, kopinya di si cowok tadi. Oke, berarti nomor 20 adalah yang Charlie. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah listening bagian pertama ya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Yang bikin gampang di listening ini adalah bahasanya itu bobotnya masih tidak terlalu tinggi, teman-teman, dibandingkan part B sama part C. Kalau part B kadang dicampuri oleh akademik ya, karena biasanya ada yang panjang penjelasan tentang akademik itu. Nah, kalau yang part C full akademik. Seperti itu. Nah, tapi saya rasa tadi teman-teman sebagian besar itu sudah bisa menjawab dengan benar dengan waktu yang lumayan cepat gitu. Nah, itu tinggal diasah aja, teman-teman. Jadi nanti latihan yang ada di PDF yang dari lembaga itu tolong dikerjakan ya. Nah, mungkin sebelum kita tutup, sebentar saya unmute dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan teman-teman. Oke, nggak ada ya berarti. Baik, thank you so much guys. I'll see you again next time. Till I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day.